Salah satu persoalan yang menyebabkan trauma agama atau religious trauma adalah pemberitaan agama yang radikal. Secara khusus di era kebangkitan agama-agama yang disebut juga kebangkitan fundamentalisme agama. Bagaimanakah religious trauma ini kemudian menghasilkan sebuah perlawanan terhadap agama, secara khusus dari ateisme dan agnostisme yang menolak klaim dari tokoh-tokoh agama. Fundamentalisme agama atau kebangkitan fundamentalisme agama sebenarnya merupakan sebuah balas dendam agama. Mengapa disebut balas dendam agama? Karena pada abad pertengahan ketika agama-agama itu terkait dengan negara dan agama-agama itu mendominasi negara, di sana terjadi kekerasan yang terkait dengan agama. Meskipun pada dasarnya agama-agama itu tidak memiliki unsur kekerasan, atau agama-agama dalam dirinya itu sebenarnya tidak memiliki kekerasan, karena agama-agama itu adalah sebuah institusi, kumpulan dari orang-orang yang beragama yang mengaku diri beriman kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta itu sendiri. Tapi ketika agama itu menjadi institusi dan kemudian agama itu menjadi agama negara, di mana agama mendominasi negara, di sana kemudian muncul orang-orang yang beragama tetapi tanpa beriman. Artinya mereka masuk institusi agama untuk mendapatkan kekhususan ataupun perlakuan-perlakuan khusus, sehingga dengan demikian maka mereka beragama itu tanpa iman kepada Sang Pencipta itu sendiri, tapi mereka beragama adalah untuk kepentingan individu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Dan kemudian ketika individu-individu itu masuk dalam istilah agama, dan mereka masuk bukan karena panggilan agama atau perjumpaan dengan Yang Maha Kuasa, Sang Khalik, Sang Pencipta itu, tetapi karena kepentingan-kepentingan tertentu, apalagi juga di Indonesia, karena beragama itu menjadi kewajiban. Nah kemudian ketika beragama menjadi kewajiban, juga menjadi persoalan secara khusus di Indonesia juga, karena jumlah agama-agama yang mendapat dukungan pemerintah itu terbatas. Ya memang artinya pemerintah mengakui agama-agama yang ada di Indonesia ini, tetapi kalau kita melihat dukungan terhadap agama-agama itu terbatas. Bagaimanakah kita bisa mengetahui dukungan terhadap agama-agama itu terbatas? Kita lihat saja di Kementerian Agama dan Direktur Jenderal daripada dari BIMAS ya, agama-agama itu sendiri yang terbatas. Di sini kan kita sudah melihat ketika agama-agama yang lain seperti juga kepercayaan kemudian tidak mendapatkan tempat di Kementerian Agama, berarti mereka juga tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi kemudian ketika mereka yang kemudian tidak mendapatkan perlakuan yang sama itu berpindah menjadi agama-agama yang ada, atau bahkan pada masa lampau sering terjadi bahwa mereka yang memiliki kepercayaan diminta untuk memilih agama yang ada. Saya masih ingat ketika saya masih sekolah menengah pertama, ya banyak teman-teman yang dari agama-agama yang bukan Kristen, bukan Katolik, bukan Islam, mereka disuruh memilih agama-agama yang ada itu supaya mendapatkan nilai agama. Nah itu dulu masa lampau. Sekarang pun kita juga melihat ketika kesulitan pencantuman agama di dalam KTP juga, walaupun sudah berubah ya, pada awalnya kan hanya beberapa, tapi juga untuk kepercayaan. Tetapi ketika kepercayaan itu juga dituliskan di dalam KTP, itu pun menjadi terbatas sekali. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa agama-agama itu sendiri sebenarnya mendapat perlakuan khusus dan mereka senang. Nah, menurut saya ini mendapatkan perlakuan khusus. Padahal pada sisi yang lain juga ada mereka yang sebenarnya beragama juga, walaupun dinamakan kepada kepercayaan, tapi sebenarnya beragama. Karena sebenarnya kalau dilihat dari agama itu apa yang mereka imani ya itu agama. Tetapi ketika kita mendefinisikan agama berdasarkan institusi agama dari kelompok-kelompok agama tertentu, seperti agama itu disebut misalnya saja punya kitab suci, punya nabi gitu, punya tata ibadah. Nah itu semuanya kan pembatasan. Jadi yang disebut agama itu ditentukan oleh agama-agama besar begitu. Nah ini kan menjadi
pendiskriminasian terhadap kepercayaan atau agama-agama yang tidak memenuhi syarat disebut agama, disebut institusi agama. Padahal pada saat seorang beriman kepada Sang Pencipta, ya, itu bisa disebut agama. Ya, kita tidak bisa mendefinisikan agama orang lain berdasarkan definisi dari agama yang berbeda, tidak bisa. Tapi biarlah bahwa mereka itu mendefinisikan agama-agama lain. Dan ini pun menurut saya akan menjadi persoalan nantinya, dan memang menjadi persoalan ketika agama-agama yang tidak mendapat tempat itu terjadi. Kalau di Amerika, misalnya di Eropa gitu, agama-agama itu kan tidak mendapatkan ruang di ruang publik, tapi berada di ruang private agama. Artinya mereka dianggap ya dalam negara-negara sekuler agama itu tidak punya kontribusi positif yang besar dalam dunia sekuler gitu, sehingga mereka hanya berada dalam ruang private saja. Padahal pada sisi lain agama-agama itu kan punya semangat misinya, dari situ mereka merasa terbatasi atau terdiskriminasi, dan situlah yang muncul kemudian kebangkitan agama-agama yang disebut juga kebangkitan fundamentalisme agama, karena kemudian ya fundamentalisme agama yang muncul juga pada radikalisme agama yang menguasai negara kembali. Jadi agama-agama yang mau kembali kepada masa lampau, kepada kejayaan masa lampau. Dan kemudian juga bahayanya kalau kemudian agama-agama yang ingin kembali kepada masa lampau itu kemudian menggunakan kekerasan, ya, radikalisme agama. Memang di Indonesia sejak pemberontakan agama-agama dalam tanda kutip ya, kelompok-kelompok agama tersebut yang kemudian tidak bisa lagi berjuang untuk bisa mengagamakan Indonesia, atau dalam arti kata menjadikan agama tertentu menjadi agama khusus di Indonesia, dan mereka sayangnya masih juga melakukan secara tersembunyi. Bahkan sampai hari ini sebenarnya kalau kita mau melihat juga terjadi ketika terjadi pemilihan umum, maka kita masih bisa melihat bagaimana berita-berita kampanye-kampanye pemilih masih menggunakan agama. Padahal pemilih itu kan memilih kader bangsa yang menjadi pemimpin untuk semua orang, untuk semua agama. Jadi tidak ada yang harus mengusahakan agama tertentu menjadi mendominasi dengan wakil-wakilnya, tidak. Walaupun wakil-wakil dari agama-agama itu dimunculkan untuk menjadi pemimpin di negeri ini, mereka bukan menjadi pemimpin agama tertentu, tapi mereka menjadi pemimpin semua orang Indonesia. Jadi sekali lagi, kalau kita melihat adalah fundamentalisme agama, kebangkitan radikalisme agama itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap agama-agama, secara khusus mereka yang ya dalam arti kata ateis atau agnotisme gitu, ataupun mereka yang mungkin remaja pemuda yang kemudian tercengang bagaimana agama-agama itu menampilkan wajah garang, menampilkan wajah kekerasan, bagaimana di video-video medsos itu kita melihat debat-debat agama yang saling mengalahkan, saling menghujat. Itu kan semua menjadikan masyarakat secara khusus orang-orang Buddha bingung, bagaimana agama yang dikatakan penuh kasih, bagaimana agama yang dikatakan membawa manusia kepada sang kali, kepada surga kekal itu menampilkan wajah garangnya, bukan kerjasama antara agama-agama tersebut. Jadi saudara-saudara silakan untuk menuliskan di chat saya ini mengenai apa saja yang kira-kira yang perlu kita antisipasi terhadap usaha-usaha untuk menampilkan wajah garang agama yang kemudian menimbulkan trauma agama. Dan kemudian kita juga menghadirkan video-video ini untuk mempromosikan agama yang damai, agama yang menghadirkan kesejukan. Dan di Indonesia kan agama-agama itu mendapatkan posisi yang sama, yaitu posisi yang terhormat dalam Pancasila, sehingga agama-agama itu boleh memberikan kontribusi positifnya di publik, tetapi bukan untuk kelompok tertentu atau agama tertentu, tapi untuk semua rakyat Indonesia. Jadi biarlah kita mendorong, ya tokoh-tokoh agama boleh, yang penting kader-kader daripada agama-agama yang ada untuk menjadi pemimpin di Indonesia, tapi bukan menjadi pemimpin untuk individu atau golongan tertentu, tapi menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi tokoh-tokoh agama harus menghimbau umatnya untuk hadir dalam ruang publik, ruang politik ini, tetapi dengan hadir sebagai pembawa damai, pembawa kesejahteraan, bukan hanya kesejahteraan untuk individu atau kelompok, tapi kesejahteraan untuk semua. Dan kalau agama-agama itu bisa mendorong umatnya untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Indonesia, nah ini menurut saya sangat penting sekali. Dan menurut Anda kira-kira apa sih yang bisa dikontribusikan di umat beragama ya? Atau apa yang perlu dipromosikan oleh tokoh-tokoh agama untuk menghadirkan agama-agama di Indonesia yang damai gitu, di bawah Pancasila.
Pancasila yang merupakan rumah bersama, rumah pemikiran agama-agama. Silakan diberikan di chat saya ini, nanti saya juga akan membahasnya. Dan juga silakanlah Anda bersama-sama dengan saya menghadirkan video-video yang menghadirkan agama menampilkan wajah damainya. Sehingga Indonesia yang tersohor dengan toleransi agamanya itu membawa agama-agama, tokoh-tokoh agama dan semua rakyat Indonesia bersatu menghadirkan Indonesia yang kuat. Dan tentunya itu menjadi tugas kita bersama.